Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini, di pagi ini, kita sungguh berada pada nikmat yang sangat besar, sangat banyak, tak mungkin kita bisa membilangnya. Saya, antum, dan seluruh makhluk berada dalam hamparan dan curahan nikmat dari yang maha memberi nikmat, yang maha merahmati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini, tak satu pun nikmat yang kita rasakan, tak satu pun nikmat yang dirasakan oleh selain kita, harus kita yakini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Dia saja yang memberi, tidak ada selainnya. Kalau kita mampu meyakini hal ini, maka di sanalah mudah bagi kita untuk memuji Allah karena mencintainya. Itulah alhamdulillah. Dan di sanalah mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang baca doa ini di waktu pagi, maka dia telah tunaikan kesyukurannya di hari itu. Kalau dia baca di sore hari, maka dia telah tunaikan kesyukurannya di malam itu. Doa ini adalah kandungan dari kalimat-kalimat pertama yang saya sebut tadi. Kandungannya terdapat pada kalimat-kalimat pertama yang saya sebut tadi. Ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu walakas syukur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang membaca ini, maka dia telah menunaikan syukurnya. Menunaikan syukurnya. Doa yang sangat luar biasa. Doa yang mengantar hamba untuk benar dalam berfikir terhadap nikmat. Doa yang menuntun hamba untuk hebat dalam bersyukur. Doa yang mengantar hamba untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai dalam bertahmid, memuji dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang menjadikan hamba selamat
dari penyakit yang sangat mematikan, hasad. Hasad. Hasad muncul karena salah dalam melihat nikmat. Hasad muncul karena keliru, tidak benar dalam melihat nikmat. Sehingga akhirnya orang dapat nikmat, dia sakit. Orang dapat nikmat, dia tidak suka. Orang dapat nikmat, justru dia harapkan nikmat pada orang itu lepas, hilang. Itu hasad. Doa ini melenyapkan hasad, sebab mengantar hamba untuk melihat nikmat. Nikmat pada diri kita, nikmat apapun, dan mengantar hamba untuk melihat nikmat pada selain kita, nikmat apapun, dan mengantar hamba untuk menetapkan bahwa semua nikmat itu pada kita atau pada selain kita hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan bahwa Allah semata di situ, tidak ada selainnya, tidak ada sekutu baginya. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan kesyukurannya terhadap nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tertuntun, selamat dalam melihat nikmat-nikmat yang ada pada orang lain, selamat dari hasad, dan di sana akan lahir pujian yang benar kepada Allah, alhamdulillah yang benar kepada Allah, dan lahir solat yang benar. Solat yang benar, solatnya hamba yang bersyukur. Sedekah yang benar, sedekahnya hamba yang bersyukur. Berdoa, berzikir yang benar, yang lahir dari hamba yang bersyukur. Hamba yang datang solat sadar bahwa yang dia sembah betul-betul pemberi nikmat pada dirinya dan pada selainnya. Hamba yang sadar bahwa berdirinya benar, tepat, hanya kepada satu-satunya yang memberi nikmat, tidak selainnya. Kalau dia satu-satunya yang memberi nikmat, tidak ada selainnya, maka kalau demikian dia harus satu-satunya yang saya sembah, saya besarkan, saya agungkan, tidak boleh ada yang lain. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Ma asbaha bi, apapun yang di subuh ini saya rasakan, min ni'matin, berupa nikmat apapun. Jadi nikmat apapun yang saya rasakan di subuh ini, yang saya miliki di subuh ini, yang engkau anugerahkan kepada saya di subuh ini, ya Allah, au bi ahadim min khalqik, atau nikmat apapun yang kamu beri kepada siapapun dari makhlukmu, siapapun dia, manusia siapapun juga, hewan siapapun juga, tumbuhan apapun dari makhlukmu yang kamu beri nikmat, maka saya yakini faminka, hanya datang darimu ya Allah, wahdaka, hanya engkau, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu dalam memberi nikmat. Hanya kamu yang beri saya nikmat, demikian pula yang lainnya, hanya engkau, dan betul-betul tidak ada siapapun, tidak ada yang memberi nikmat selainmu. Di akhir doa kita bilang, fa, karena itulah ya Allah, laka, hanya untukmu, alhamdu, segala pujian karena cinta, wa, dan hanya untukmu, iya, laka, asyukur, kesyukuran. Dihafal, dipraktekkan. Maka membaca doa ini dengan ilmu, dengan paham, dengan keyakinan, satu, menunaikan kesyukuran hari ini. Setiap badan kita, setiap nikmat harus disyukuri. Baca doa ini tertunaikan syukurnya. Tapi doa ini punya segudang manfaat. Doa ini punya bentangan luas kebaikan.
Karena itu baca dengan paham, dengan ilmu. Coba ikut. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadim min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya berucap, berzikir, meminta, tidak kepada selainmu. Ma asbahabi, baca, apapun di subuh ini yang saya miliki, min ni'matin, berupa nikmat apapun, au bi ahadim min khalqik, atau nikmat apapun yang menimpa siapapun dari makhlukmu, faminka wahdaka la syarika lak, maka hanya datang darimu ya Allah semata, tak ada sekutu bagimu dalam memberi nikmat. Falakal hamdu walakas syukur. Karena itu hanya untukmu segala pujian karena cinta, dan hanya untukmu segala kesyukuran dalam penghambaan. Kalimat ini dibaca dengan paham, dibaca dengan keyakinan, betul-betul mendidik, mengasah, memperbaiki, membersihkan kita. Dihafal, diterapkan. Kekuatan doa ini sangat ditentukan oleh kemampuan melihat nikmat. Sebab doanya apa? Ya Allah, di subuh ini, kalau sore kita baca Allahumma ma amsabi, ya Allah di sore ini, amsah, ganti saja asbah. Kalau pagi Allahumma ma asbahabi, dan seterusnya sama. Kalau sore Allahumma ma amsabi. Lihat inti doanya di awal. Kita dituntun untuk berzikir kepada Allah, untuk menyatakan bahwa apapun nikmat yang ada pada saya, yang saya rasakan, yang saya miliki di subuh ini kalimat harus dengan kenyataan, betul-betul kita mampu melihat nikmat, harus betul-betul kita mampu melihat kebaikan. Kalau kita baca doa ini kemudian kita tidak sadar di atas nikmat di subuh ini, apa artinya? Kita bilang ya Allah, apapun nikmat yang saya rasakan di subuh ini, sementara dia tidak tahu nikmat apa. Gimana caranya? Gimana kalimat ini? Jadi kalimat ini harus wali dengan pandai melihat nikmat. Ayo, coba di subuh ini apa nikmat yang Allah sudah beri sama kita? Ayo. Nikmat tidur. Atin lagi. Penyaman natin roh. Tidur itu habis tidur, capek bagaimanapun, setelah tidur gimana? Tidak ada satupun obat yang mengganti tidur. Canggihnya sekarang tidak ada satupun alat yang bisa mengganti tidur. Tidak ada. Tidur nikmat khusus. Itu nikmat besar. Makanya bangun tidur disuruh baca apa? Alhamdulillah. Disuruh alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama
amatana. Terus setelah bangun berarti kita hidup. Iya. Karena tidur itu saribatan kematian. Tidur saudara kematian. Makanya kita bangun bisa apa? Mirip orang mati. Mirip tidak? Orang tidur mirip orang mati. Kita kasih bangun, kita gerak, kita apa? Tidak ada. Dia tidak rasa. Orang mati juga seperti itu. Orang mati tidak bergerak, tidak mendengar, tidak apa. Tetapi dia berada di alamnya sendiri. Di alam barzah. Seperti orang tidur. Dia berada di alamnya sendiri. Alam mimpi. Saat kita dibangunkan jamaah, itu nikmat tersendiri. Berarti apa? Diberi lagi kesempatan untuk apa? Untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya di akhirat. Alhamdulillah. Kita dihidupkan lagi. Dan kita kaum muslimin, Masya Allah, begitu dihidupkan, langsung yang didengar apa? Azan, kalimat-kalimat baik. Begitu hidup, begitu sadar, langsung apa? Salat subuh. Mau salat, mau beribadah. Fikiran itu nikmat tersendiri. Niat tolong, sana aja nak tahu. Bangun, atallas lagi, tapi apa? Apa pikirannya muncul? Pergi ke sawah saja, pergi ke kebun saja, pergi ke tempat kerja. Kalau seorang muslim diberi fikiran dan keinginan yang sangat mulia, begitu bangun, sembahyang subuh. Kalau sebelum subuh dia bangun, salat witir kak dulu deh, biar 1 rakaat. Atau tidak sempat salat, baca doa, baca istighfar. Ingat jamaah, punatin roki, syaitan sihir kita dengan 3 simpul sihir. Punatin tahu. Tidur ada 3 ikatan sihir syaitan. Ikatan pertama tercabut. Kapan? Ketika kita terbangun mengingat Allah. Oh iya, bami tawa, sambayang. Iya, astaghfirullah. Baca alhamdulillahilladzi ahyan. Hilang ikatan pertama. Ikatan kedua hilang, tercabut. Ketika kita betul-betul bangun, pergi ambil air wudu, hilang lagi. Sehingga kita semakin sadar, semakin berfikir. Ikatan yang ketiga hilang saat kita menegakkan solat. Selesai solat, kita siap beraktivitas dengan penuh semangat. Itu nikmat besar. Itu nikmat besar. Nah, kalau kita lebih lagi, habis solat ada zikir, ada doa, ada istighfar, ada solat lagi. Sekarang kita apa? Berada dalam majelis ilmu. Banyaknya nikmat. Solat 2 rakaat sebelum subuh saja berapa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Apalagi solat subuhnya. Belum lagi majelis ilmunya. Belum lagi zikirnya, doanya, salawatnya, tahmidnya, tahlilnya dan seterusnya. Nikmat besar di subuh ini. Banyaknya kebaikan yang Allah beri kepada kita. Tapi ada 3 inti nikmat, inti kebaikan. Apa itu?
subuh ini kita betul-betul hanya menyembah Allah. Puaslah, ridalah terhadap hal itu. Di subuh ini kita betul-betul melaksanakan Islamnya kita. Solat, rukun Islam. Kita buktikan datang ke masjid sebab kita muslim. Di atas petunjuk Quran dan Sunnah kita solat, kita berzikir. Kita buktikan Islamnya kita. Itu nikmat tersendiri. Di subuh ini kita buktikan kita adalah umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ngapa kita sembahyang? Kenapa solat? Nabi Muhammad suruh, Nabi Muhammad lakukan. Kita lakukan mencontoh Nabi. Berarti semua ibadah kita subuh ini, kebaikan, doa, zikirnya karena mencontoh Nabi. Karena itu zikir yang tadi lanjutkan dengan pernyataan puas, bahagia, yang dengannya tidak mau lagi yang lainnya. Apa pernyataan puas dan bahagianya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saya ridha, saya puas, saya bahagia. Allah satu-satunya yang saya sembah, tidak mau yang lain. Saya bahagia, saya puas, Islam satu-satunya agama saya, tidak mau yang lain. Saya bahagia, saya cinta, saya ridha, tidak mau yang lainnya. Muhammad alaihi salatu wassalam satu-satunya Nabi, Rasul saya. Siapa yang baca ini di pagi hari, kalau ini 3 kali, sore hari 3 kali, maka kata Nabi, pasti Allah akan ridhoi dia. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan ridhoi dia. Allah ridhoi dia. Apa itu ridha Allah? Ridha Allah puncak yang kita kejar. Kita mengejar akhirat, di akhirat itu yang dikejar ridhonya Allah. Dan di sini dipastikan dapat ridha Allah kalau fikirannya, mulutnya, amalannya, hidup matinya di atas 3 ini. Ridhonya hanya Allah satu-satunya yang dia sembah. Sampai ilmunya, keyakinan dan amalannya ke dalam jenjang ridho Islam satu-satunya agamanya. Sampai ke dalam jenjang ridho Nabi Muhammad satu-satunya yang dia ikuti sebagai Nabi dan Rasulnya. Kalau sampai ke derajat ridho jamaah, maka dapat puncak pencapaian ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saking hebatnya itu ridho, orang-orang yang ada di dalam surga, ketika penduduk surga sudah masuk surga itu berarti merasakan apa? Nikmat di surga yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbetik di dalam hati. Itu nikmat surga. Dia sudah rasakan itu. Saat itu Allah datang ke penduduk surga, mengatakan, saya akan tunaikan janjiku kepada kalian. Penduduk surga, apa poin? Apa lagi ini? Ini kita sudah, apa yang kita sudah rasakan sudah ini? Ternyata janji Allah adalah, saya halalkan ridhoku untuk kalian, yang dengannya tidak akan pernah saya murkai sedikit pun juga. Nah, di situ puncak. Makanya kalau sholat puasa, apa yang kita harapkan? Kita harapkan surga, kita harapkan kebaikan akhirat. Tapi puncaknya adalah kita harapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dapat itu puncak kebaikan. Dengan apa? Mampu memahami nikmat terbesar, nikmat menyembah Allah satu-satunya, nikmat berada di atas Islam, agama yang Allah ridai, nikmat
mengikuti Nabi terbaik, Nabi termulia yang tak dihalalkan satupun Nabi. Tidak boleh satupun Nabi kalau hidup saat ini kecuali harus mengikuti Nabi ini. Apalagi yang lainnya. Kita betul-betul alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadits Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, siapa yang bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka kata Nabi, ana za'im, sayalah penanggung jawabnya, sayalah penjaminnya. Selanjutnya Nabi bersumpah, demi Allah, la akhudanna biyadihi hatta udkhilahul jannah, demi Allah saya betul-betul pasti akan mengambil tangannya, akan memegang tangannya sampai saya bawa masuk ke surga. Nabi tidak akan lepas kita di akhirat, dipegang sampai masuk surga. Hadits sahih. Siapa yang mampu meridai tiga ini? Supaya ini terwujud, maka apa? Baca di pagi dan sore hari 3 kali. Kemudian gabungkan baca 3 ini sebagai apa? Ungkapan nikmat. Gabungkan dengan doa Allahumma ma asbahabi atau amsabi min ni'mah. Kemudian lihat nikmat di situ. Nikmat menyembah Allah, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, mengamalkan Islam, maka kita insyaallah taala berada dalam kebaikan besar, dalam kebahagiaan, dalam ketentraman, dalam kesejahteraan, dalam kemuliaan. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sedikit nasihat. Iya, nasihat ini ingat, saya harapkan jadi PR dan dilaksanakan. Iya, zikir pagi 2, kita ajarkan 2 zikir pagi. Tapi zikir pagi ini metodenya bukan hafal, tapi bagaimana menjadi jiwa, bagaimana menjadi keyakinan, bagaimana zikir ini menjadi kehidupan kita. 1, ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqi faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. 1 kali saja. Yang kedua 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mensyukuri nikmat dan terus bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tahmid dan syukur yang benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita untuk berilmu, mengokohkan keyakinan, memperhebat amalan, dan bersabar di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ridha kita kepada Allah semakin kuat, semakin benar, semakin sempurna. Ridha kita kepada Islam semakin kuat, semakin benar. Ridha kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul semakin benar, semakin kuat. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd
walakas syukr. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.